Jelang dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, PSSI seperti kita tahu sedang ngebut proses lanjutan dari para pemain keturunan yang diharapkan bisa main Juni nanti. Dan sejauh ini ada 3 nama yang sedang diusahakan untuk bisa main, yakni Jens Schreven, Kelvin Verdong, dan Maarten Paes. Ya, Paes sendiri bisa dibilang punya peluang paling besar, sebab ia yang udah disumpah tinggal mengurus perpindahan federasi aja. Sedangkan 2 nama lainnya masih harus dikebut agar paling tidak bisa segera disumpah WNI dalam waktu dekat ini. Nah, selain itu, ada kabar menggembirakan lagi buat timnas mania. Kalau pemain Crystal Palace yang digosipkan akan berlabuh ke Brighton atau Sheffield United musim depan, yakni Jairo Riedewald, akan segera datang ke Indonesia sekitar akhir Mei nanti untuk mengurus berkas-berkasnya. Dan meskipun kemungkinan main melawan Irak dan Filipina itu nggak mungkin terjadi, akan tetapi jika Indonesia bisa lolos round 3, maka bisa dipastikan 99% Jairo bisa tampil menjadi pilar lini tengah Indonesia. Tentu saja pastinya ini membuat skuad timnas Indonesia makin bagus, apalagi jika sukses lolos ke round 3. Karena kita tahu kalau selain Jairo, PSSI masih mengupayakan pemain-pemain grade A lainnya, macam Kevin Dix, Michel Gers, Ole Romini hingga Emil Audero. Setelah berhasil menciptakan sejarah di Piala Asia U23, Sinteyong kembali akan dihadapkan pada tugas penting, yakni membawa Indonesia lolos ke round 3. Jelas peluang itu sangatlah terbuka, mengingat 2 laga tersebut akan dimainkan di kandang sendiri. Terlebih di laga tersebut, skuad timnas akan bertambah jauh lebih kuat dengan masuknya Maarten Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Schreven, yang mudah-mudahan bisa cepat prosesnya. Yap, sebelum berbicara soal 2 laga krusial tersebut, jelas sekarang ini PSSI masih terus melakukan segala cara untuk membentuk timnas yang tangguh, mulai dari kelompok umur sampai tentunya senior. Hal yang dimaksudkan agar ke depan, skuad Garuda punya generasi emas yang berasal dari pemain keturunan Indonesia yang besar di luar negeri, plus pemain binaan dari dalam negeri yang pastinya pelan namun pasti mulai diperbaiki kualitasnya oleh PSSI. Maka dari itu, kombinasi tadi diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam timnas Indonesia. Lebih lanjut, kita tentu tahu, kalau kita berhasil masuk ke round 3, maka peluang untuk bisa mendapatkan pemain grade A lainnya pun semakin terbuka. Namun sebelum itu, ada info yang cukup membuat bahagia timnas mania semuanya, di mana menurut penuturan Bung Ropan melalui akun YouTube-nya, kalau Jairo Riedewald akan segera OTW ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkasnya, paling enggak sekitar akhir Mei nanti. Memang ia nggak akan main di laga versus Irak maupun Filipina. Namun yang pasti, jika Indonesia berhasil mengunci 1 tempat di round 3, maka Jairo 99% akan bisa main begitu ia sah menjadi WNI. Dan kemungkinan itu juga akan diikuti gerbong lainnya seperti Kevin Dix, Michel Gers, Ole Romini, dan Emil Audero yang kita tahu sedang diperjuangkan PSSI. Nah, jika itu kesampaian, walah, makin kece aja nih timnas Indonesia. Sementara itu, di luar dari perkembangan yang ada, Kelvin Verdong entah keceplosan atau hanya sekedar basa-basi mengatakan jika rencana PSSI menyiapkan timnas Portugal sebagai lawan skuad Garuda di laga uji coba terdekat. Ya, pesepak bola 27 tahun tersebut pun tentu sangat antusias jika timnas Indonesia mendapatkan kesempatan menghadapi tim kelas dunia seperti Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Selain itu, Kelvin juga bermimpi bila nantinya skuad Indonesia ini bisa full tim, maka ia berharap mendapatkan kesempatan untuk uji tanding melawan Belanda. Saya tidak tahu apakah saya mendapatkan izin untuk mengatakannya atau tidak. Namun yang saya dengar, Indonesia mencoba mendatangkan Portugal. Indonesia bertekad menggelar laga persahabatan menghadapi negara-negara top dunia. Indonesia memiliki orang-orang yang dapat mengatur agar negara-negara top mau datang. Mungkin suatu hari nanti digelar laga antara Indonesia versus Belanda, kata Kelvin Verdong mengutip dari media Belanda, RN7. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Kelvin, jelas ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena kita tahu kalau Pak Erick Thohir ini adalah jagonya soal lobby-melobi.
Apalagi ini juga sesuai dengan janji beliau untuk menghadirkan setidaknya satu negara kuat di Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Meskipun begitu, sayangnya untuk tahun ini janji Erick Thohir itu tidak bisa terrealisasi jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena emang pastinya jadwalnya sangat padat. Sesuai jadwal, FIFA Matchday September, Oktober, dan November 2024 akan diisi timnas Indonesia dengan laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, melihat itu semua lantas, kapan laga timnas Indonesia versus Portugal dapat digelar? Tentu bila melihat jadwal paling cepat, laga dapat digelar pada September 2025. Karena di sana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia udah kelar pada Juni 2025. Tapi semisal Indonesia harus bersaing lagi masuk round 4, ya belum tahu juga. Karena bagaimanapun kualifikasi Piala Dunia jelas yang harus diutamakan. Untuk itu masih menjadi tanda tanya apakah laga timnas Indonesia versus Portugal dapat direalisasikan pada September 2025 atau tidak. Dan semisal mundur lagi, ya kemungkinan besar kita akan melihat timnas Indonesia main melawan Portugal yang tidak diperkuat Bang Dodo. Karena di tahun 2026 usianya udah 41 tahun. Di sisi lain melihat perkembangan timnas di bawah Coach Shin, tentu saja mengundang beragam reaksi di mana diantaranya bahkan datang dari 3 pelatih kenamaan Eropa yang pernah datang ke Indonesia, yakni Louis van Gaal, Massimiliano Allegri, dan Brendan Rodgers. Ya, Van Gaal yang datang ke Indonesia pada tahun 2013 silam saat menjadi pelatih timnas Belanda, mengaku terkesan dengan perubahan yang ada di timnas saat ini. Terlebih dengan skuad yang mayoritas muda, sang menir yakin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bakal jadi tim yang akan diperhitungkan di Asia. Selain itu, Van Gaal juga memuji penampilan timnas di Piala Asia kali ini, dan ia juga cukup terkesan dengan banyaknya supporter Indonesia yang mendukung dengan militan. Tim Indonesia bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan, ucap Van Gaal dikutip dari Sports. Kemudian ada Allegri, pelatih asal Italia itu juga pernah melawat ke Indonesia pada tahun 2013 untuk menjalani pramusim bersama Juventus melawan ESL All Stars. Sama seperti Van Gaal, sepak bola Indonesia saat ini sudah jauh lebih berkembang ketimbang 1 dekade yang lalu. Dan itu merupakan hal yang sangat positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia adalah tim yang berkembang. Ini bisa menjadi hal yang bagus ke depannya, tegas Allegri. Berikutnya, ada Brendan Rodgers. Pelatih yang kini menangani Glasgow Celtic itu juga pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013 silam. Ketika itu, Rodgers masih menangani Liverpool dan bertanding melawan Indonesia 11 di Stadion GBK. Nah, melihat gimana permainan timnas di Piala Asia baik senior maupun U23 yang sekarang emang lagi viral bahkan sampai ke Eropa, membuat Rodgers terkesan, sebab emang harus diakui kalau Indonesia sebenarnya banyak dipenuhi talenta berbakat, hanya saja ketika itu tidak terurus dengan baik. Dan di Piala Asia, Rodgers cukup terkejut Indonesia bisa tampil luar biasa dengan mayoritas pemain muda yang dimiliki, meskipun akhirnya gagal lolos ke Olimpiade. Namun bagaimanapun, itu tetap harus diberi apresiasi. Pemain Indonesia bermain sangat baik, mereka tampil dengan penuh semangat dan kerja keras. Selamat, ucap ex-pelatih Leicester tersebut. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team! Look what it means! Ya, pada akhirnya kita semua hanya tinggal berharap kalau segala rencana yang telah disusun bisa terwujud. Minimal ketika melawan Irak dan Filipina nanti deh, Martin Paes, Jens Reven, Kelvin Verdong bisa main. Barulah setelah berhasil meraih hasil maksimal dan mudah-mudahan lolos ke round 3, PSSI bisa ngebut lagi mengurus para pemain diaspora yang tersebar di belahan Eropa sana. So tetap semangat dan mudah-mudahan diberi yang terbaik, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.